Oke, saya ingin mulai kuliah kali ini tentang perbandingan struktur ketatanegaraan dan pola ketanegaraannya. Nah, ya, istilah struktur kenegaraan adalah terjemahan dari istilah Inggris ya, yaitu the structure of government. Ya, nah ini dia. Dibilang pada umumnya struktur ketatanegaraan suatu negara meliputi dua, yaitu suprapolitik dan infrastruktur politik. Nah, suprapolitik adalah sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut sebagai alat kelengkapan negara, ya termasuk hal-hal yang berhubungan dengannya. Itu supra ya. Suprapolitik mengenai kedudukan, kekuasaan, wewenang, tugas, ya serta hubungan antar alat-alat perlengkapan satu sama lain. Ya. Nah, kemudian yang disebut infrastruktur politik, misalnya adalah 5 macam komponen, ya, yaitu partai politik, ya, golongan kepentingan, kemudian komponen alat komunikasi politik, komponen golongan penekan, pressure group, dan komponen tokoh politik, political figure, ya atau elit politik. Nah, jadi dalam pemilihan umum itu, ya menentukan juga pola kehidupan partai. Jadi partai itu sebetulnya sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Ya. Nah, memang perkembangannya Indonesia ini agak lain partai politik ya. Jadi kita juga kecuali partai politik tahun 55, pure itu partai politik memperjuangkan kepentingan lebih besar. Sekarang ini susah ya. Misalnya orang anggota DPR ya disebut oleh Ketua Umum PDI, PDIP, Megawati dibilang itu petugas partai. Gimana petugas partai? Orang sudah dipilih oleh rakyat, memang dia masih memperjuangkan kepentingan partai. Tapi yang paling utama kepentingan rakyat. Nah, karena itu menurut saya agak susah juga tuh penerapan sistem recall ya. Jadi kalau perbedaan partai di recall, saya kira nggak demikian. Itu yang terjadi dengan Fahri Hamzah misalnya ya. Lepas Ya. daripada benar atau nggak Fahrinya itu kita bukan itu persoalan, tapi recalling itu nggak benar. Ya, sejak zaman Orde Baru recalling. Ya. Oke, kemudian, nah tentunya kehidupan partai politik ini harusnya diatur dalam konstitusi. Nah, saya tidak melihat ya pengaturan partai politik dalam konstitusi, kecuali dikatakan bahwa calon presiden itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu aja. Nggak disebutkan partai politik itu apa segala macam. Padahal sekarang nih nadi demokrasi, jiwanya, nyawanya demokrasi itu ada pada partai politik. Sebetulnya partai politik itu harus dibayar ya berdasarkan kursi diperoleh, sehingga dia tidak nodong sana mari partai politik atau memangkas honor anggota. Ya kan itu jadi semuanya ini. Walaupun dikatakan sukarela ya, tapi saya tidak terpercaya dari istilah itu. Nah, jadi antara supra struktur politik dan infrastruktur politik terdapat hubungan timbal balik ya, dalam arti bahwa suprastruktur politik dapat mengatur segala sesuatu berkaitan dengan infrastruktur politik. Sedangkan infrastruktur politik dapat mempengaruhi jalannya suprapolitik. Jadi saling mempengaruhi. Nah, ini yang dan kemudian menurut Whitman ya struktur kenegaraan itu mempunyai bermacam-macam perlengkapan. The agents and tools of government, yaitu the constitution, the electoral, the political parties, the legislature, the executive, the judiciary, the intergovernment relation, and the local government. Nah, ini yang disebut oleh Whitman sebagai the agents of government, alat lengkap negara. Nah, seperti ini ya. Jadi ada bagan di sini kita bisa lihat ada rakyat, kemudian ada electoral, ya, arti pemilihan umum, kemudian the constitution, written and unwritten constitution. Nah, ya, kemudian legislatif, unicameral, bicameral, effective, appointee, elected by cooperative. Jadi di negara lain ada unicameral, seperti di Cina ya, Kongres Rakyat tertinggi itu unicameral. Kemudian ada bicameral, seperti majelis tinggi, majelis rendah ya di Inggris, atau misalnya Senat di Amerika and House of Representatives. Jadi macam-macam. Kita ini tiga kamar, aneh sebetulnya ya. Ada DPR, ada DPD, dan ada MPR. Ya. Sebetulnya desain awal karena saya ikut dalam proses amandemen konstitusi ya, melakukan kajian-kajian. Sebetulnya MPR itu
dirancang di awal, dia hanya ada kalau ada joint session. Jadi antara ini nih diperlukan pertemuan atau sidang gabungan antara DPR dan DPD. Awalnya di situ. Ya, sehingga tidak perlu ketua, dan ketua itu dijabat secara bergantian antara ketua DPR atau ketua DPD. Sekretariatnya juga gitu. Ya kan sekarang enggak ini. Gajinya double, honornya double ya. Itu salah kaprah. Dan itulah kemauan partai politik. Sebetulnya salah desainnya itu. Tapi apa boleh buat? Partai politik ya. Memang reformasi ini reformasi setengah hati sebetulnya kemarin. Kalau kita total reformasi nggak begini. Satu contoh lah. Misalnya saya ditunjuk sebagai anggota Komisi Konstitusi. Sebetulnya partai-partai politik di DPR atau di MPR itu nggak perlu ribut-ribut soal pembentukan konstitusi. Serahkan pada komisi negara. Karena ini orang-orang yang secara politik tidak terafiliasi dengan partai politik. Ya. Orang-orang non-partai. Tapi partai politik nggak mau menyerahkan kekuasaannya kepada orang-orang yang pemuka-pemuka ini. Itu masalahnya. Contoh lah, kalau partai politik berani ya, dia bikin itu aturan di dalam konstitusi bahwa nggak dimungkinkan, ya kan? Ini takut partai politik, katanya mereka sudah kerja besar, kerja lama-lama, tiba-tiba porsi kekuasaan diambil. Padahal kita ketahui selama ini di dalam pilkada saja, dalam pemilu kepala daerah, calon independen itu nggak selamanya menang. Mayoritas dari partai atau gabungan partai politik. Jadi ada ketakutan, ya, ada ketakutan, ada keengganan. Bahasa ini berlebihan ya. Oke. Kemudian dalam konstitusi atau elektoral ini, konstitusi ada administratif, kementerian-kementerian, ada eksekutif ya, actual government, kemudian ada judiciary ya sistem peradilan. Kemudian ada legislatif. Ini gambarnya nggak begini harusnya ya. Kemudian di bawah sini ada namanya local government. Ya, local government central control authority. Jadi semacam kayak apa ya, daerah otonomi khusus. Bisa kayak di Rusia ini banyak sekali. Ada juga dari local government ada pemerintahan daerah, kepala daerah. Ada administratifnya seperti di bawah sekda dan sebagainya macam. Ada legislature, DPRD, ada judiciary. Nah, di dalam negara yang sifatnya federal ya, seperti misalnya di India, itu ada di India namanya menteri besar sebut. Ya. Sebetulnya atau perdana menteri, kalau menteri besar tuh di Malaysia ya, perdana menteri. Dia punya juga Mahkamah Agung di tingkat negara bagian. Beda. Kemudian ada parlemen pasti ya. Dan ada administrasi pemerintahan. Nah, jadi ini yang struktur seperti ini perbandingan. Jadi kalau mau misalnya mau ambil tesis, bisa juga membandingkan struktur antara struktur pemerintahan ya Indonesia dengan Malaysia. Nanti pertanyaannya adalah persoalan utama adalah apakah adanya mana yang lebih melayani ya, lebih melayani antara bentuk pemerintah federal dengan bentuk negara kesatuan. Kira-kira itu ininya, temanya bisa. Ya. Kalau mau menarik begitu. Ini sekarang baru semester 1 ya, Pak Jeffrey? Semester 3, Pak. Oh, semester 3 artinya sudah memulai memilih tesis. Tesis, Pak, benar. Ya, proposal gitu. Ibu Pipi juga ya? Iya, Pak, semester 3, Pak. Rencananya menulis apa, Bu Pipi? Karena saya di Pemda mungkin lebih ke pemerintahan daerah kayaknya, Pak. Iya, bagus itu. Misalnya bagaimana hubungan antara instansi pemerintah vertikal dengan Pemda. Contoh, Kementerian Agama itu tidak di bawah Pemda. Dia adalah organ perwakilan pusat kan? Ya, betul. Tapi bagaimana pelaksanaan administrasi atau misalnya pelayanan jasa pemerintahan di bidang keagamaan? KUA itu di bawah Kementerian Agama ya? KUA, Kantor Urusan Agama. Di bawah Kemenak ya, Iya, KUA. Pak. Di bawah Kemenak. Ya? Gimana itu? Di bawah Kemenak. Padahal dia ada di daerah. Ya. Sampai KUA. Kemudian juga urusannya lebih jauh deh. Misalnya dia punya universitas sendiri itu di bawah Kementerian Agama. WIN. Ya.
Itu lebih gampang jadi profesor di sana itu. Ya. Oke, jadi ini struktur bisa dikembangkan nanti. Perbandingkan struktur ini, ya. Diatur di dalam konstitusi, ya, berbagai macam. Kita pernah mengalami, tapi nggak terlalu lama ya, tahun 49 ketika ada Republik Indonesia Serikat, nggak sampai setahun bubar itu Republik Indonesia Serikat. Ya. Kemudian perbandingan antara pola ketatanegaraan juga bisa dilakukan berdasarkan demokrasi dan diktatur, ya. Jadi kalau kita perhatikan negara-negara yang ada sekarang ini tidak ada satupun yang tidak berdasarkan ajas demokrasi. Semuanya berdasarkan ajas demokrasi. Ya, menurut Profesor Miriam Budiarjo, ya, ahli ilmu politik dari Universitas Indonesia, dia katakan semuanya. Bahkan Cina pun negara komunis itu menganut ajas demokrasi kerakyatan, proletar demokrasi. Atau misalnya katakanlah di Kuba, demokrasi sosialis. Ya, di Venezuela, ya, atau Panama, demokrasi sosialis. Semuanya demokrasi. Kita zaman Pak Harto ada demokrasi Pancasila. Ya, ya, jadi ini juga menurut saya pemahamannya harus benar, ya. Jangan orang berbeda pendapat disebut bilang tidak Pancasila, ya, itu kan kacau. Zaman Pak Harto begitu modelnya, ya, dicap macam-macam, ekstrim kiri, ekstrim kanan, padahal dia sangat ekstrim karena di tengah-tengah. Ya, jadi itu ya, jadi demokrasi, ya. Oke, nah kalau satu negara tidak berdasarkan ajas demokrasi, maka mempunyai subjektif. Jadi nggak bisa dikatakan tidak demokrasi, walaupun otoriter sebetulnya ini pemerintahan ini, seperti di Cina, ya. Dan kemudian oleh International Commission of Jurists dalam konferensi di Bangkok pada tahun 1965 dikatakan negara yang menganut ajas demokrasi disebut sebagai representative government. Artinya pemerintahan yang terwakili. Nah, apa yang disebut sebagai representative government oleh ICJ atau International Commission of Jurists, ya, adalah dia katakan seperti ini. Representative government is a government deriving its power and authority from the people, which power and authority are exercised through representative pre-election and responsible to them. Jadi kalau menurut ICJ dikatakan pemerintahan yang terwakili, ya, terwakili adalah mandat kekuasaan itu didapat dari rakyat, ya, yang diberikan di dalam suasana pemilihan yang apa namanya, yang bebas. Jadi ajas luber, ya, ajas langsung, umum, dan bebas dan rahasia. Ini yang menurut International Commission of Jurists, ya. Jadi ada kriterianya. Nah, sekarang di Cina mengaku sebagai demokrasi, apakah memenuhi kriteria atau tidak? Saya kira tidak, ya. Karena pemilihan di sana itu pemilihan presiden, pemilihan ini sangat ditentukan oleh ketua partai. Nah, baru-baru ini ada isu, ada rumors. Dikatakan bahwa presiden sekarang itu dikudeta di tahanan luar, nggak bisa dikonfirmasi. Karena nggak jelas sih. Dan saling sikut menyikut secara politik. Siapa yang berkuasa, menguasai Politbiro dan tentara pembebasan Cina, dia akan jadi presiden atau perdana menteri. Kayak gitu. Nah, kemudian, ya, ada juga syarat-syarat, ya, yang untuk adanya ajas-ajas demokrasi. Misalnya adanya proteksi konstitusional, ya, ada perlindungan konstitusional, undang-undang hak-hak warga negara, ya. Kemudian adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ini penting nih. Gimana indikatornya? Mudah. Jadi kalau ada satu perkara rakyat melawan negara, ya, gugatan melawan pemerintah misalnya, baru kelihatan itu. Ya, misalnya bagaimana? Bebas nggak? Karena hampir di semua wilayah Indonesia ini ada namanya forum pimpinan daerah, termasuk ketua pengadilan. Jadi kalau ada apa-apa gampang dikontak di ketua pengadilan. Ya, sebetulnya nggak boleh. Hakim itu harus berjarak dengan sosial, nggak boleh diikut arisan, ya, arisan tetangga. Kemudian dia main golf dengan pengacara, nggak boleh. Ya, kacau namanya kalau gitu. Jadi hakim itu
profesi yang secara sosial berjarak. Nggak bisa. Di Manila, saya kebetulan waktu nulis disertasi, saya berkunjung ke beberapa negara ya, seperti Amerika, Jerman, Belanda, kemudian juga Filipina. Di Filipina itu hakim nggak boleh kongko dengan orang, pesta-pesta. Hakim agung nggak bisa. Kalau kita nggak, hakim agung mencari perkara justru ya, seperti yang kemarin ditangkap. Kan itu benar. Ya, jadi diuji misalnya dalam kasus dulu pemberitaan majalah Tempo jelas sekali representatif pemerintah itu. Kemudian juga kasus Gunung Umboh ya. Pembebasan waduk tanah untuk Gunung Umboh di Jawa Tengah, Boyolali, kacau sekali. Rakyat ditekan, intimidasi. Kemudian aja pemilihan umum yang bebas. Bebas artinya boleh dipantau ya, boleh dilihat. Kemudian rakyat itu ketika memilih masuk kotak suara, nggak boleh ada tentara atau hansip di atas pohon, ya. Kan zaman Orde Baru begitu. Dilihat, diintip, awas. Sebelum masuk sudah dikasih kode, 3 misal Golkar ya, 3. Gitu. Kan gitu ininya. Nggak bebas, ya. Kemudian adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Ini penting sekali. Kebebasan berpendapat tentunya kalau Anda menyatakan sesuatu harus berdasarkan fakta. Apalagi yang sifatnya mengungkit suatu kekurangan. Ya. Berserikat ya harus sesuai dengan ajas-ajas. Misalnya tidak boleh bikin perkumpulan yang anti Pancasila. Jadi saya bikin perkumpulan, tujuannya satu. Saya ingin menghilangkan Pancasila. Nah, itu nggak boleh itu. Pasti tidak diberikan izin. Ya, dan itu saya kira masuk akal ya, benar. Kemudian ada lagi nih syarat-syarat berikutnya adalah tugas oposisi. Jadi di Inggris ada namanya Perdana Menteri Oposisi. Ada Menteri Perburuhan Oposisi. Strukturnya begitu. Kalau kita katanya tidak mengenal oposisi. Ya. Displesetkan dalam bahasa Jawa, oposi katanya. Apa sih? Jadi bukan oposisi, oposi ya. Jadi suka lucu nih kita di berjalan demokrasi ya. Jadi seolah-olah demokrasi padahal enggak, masih jauh. Ya. Jadi penting oposisi. Misalnya enggak semua lah partai politik harus masuk pemerintahan ya untuk menyeimbangi supaya pemerintahnya bisa diawasi, bisa dikendalikan. Kalau semua partai politik bergabung dengan Pak Jokowi rusak demokrasi ini. Siapa yang bisa menegur? Ya, secara etik partai-partai politik yang ikut di dalam barisan pemerintah tidak boleh mengkritik. Termasuk anggota parlemennya nggak bisa. Ya. Kemudian adanya pendidikan sivik atau pendidikan kewarganegaraan ini penting, ya seperti pendidikan di SMA, ya hak warga negara di universitas dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk menentukan ada atau tidaknya representative government, dianutnya atau dianutnya asas demokrasi, syarat-syarat di atas secara keseluruhan harus terdapat dalam suatu negara. Nah, berarti ya tidak dapat dikurangi. Ya syarat-syarat itu harus ada mutlak. Ya asas demokrasi adalah ya, nah, dan itu menyebut apakah suatu negara berdasarkan asas demokrasi terdapat kuasa peradilan bebas dan sebagainya. Artinya kepada para hakim sebagai pelaksana kuasa peradilan tidak boleh ada tekanan atau pengaruh apapun dari kekuasaan lainnya, baik kekuasaan itu resmi dari pemerintah, lembaga legislatif maupun tidak resmi seperti kekuasaan sosial politik dalam masyarakat. Ya. Jadi nggak boleh itu dalam sidang misalnya, ya terutama dulu tuh perkara-perkara pilkada dibawa massa, dibawa speaker, sehingga hakim berisik, nggak bisa sidang, dibawa tekanan seolah ingin menekan hakim, nah, itu nggak boleh itu. Jadi kita ini dalam berpolitik masih belum dewasa, ya belum dewasa dan kemudian tidak terencana dengan baik. Tekanan, ya ada kasus-kasus tertentu menyangkut misalnya partai politik dikerahkan anak buahnya, ya ini yang nggak benar semua nih menurut saya. Kemudian pengangkatan hakim harus transparan, nggak boleh itu kejadian lagi hakim agung, calon hakim agung melobi anggota DPR di toilet, ya seperti yang ditangkap kemarin, itu terkenal itu. Jadi sejak awal orang ini bermasalah, tidak lulus sekali, dia nyoba lagi. Ketangkap sama wartawan lagi melobi anggota DPR di toilet. Jadi ketahuan seseorang menjadi hakim agung tuh karena hasil lobby-melobi. Ya. Itu yang terjadi lah, ya kan? Nggak usah dipungkiri yang kayak gitu. Walaupun nggak semua, ya. Tapi realnya ada begitulah.
Nah, partai politik yang ada tidak boleh terdapat pengendalian pengawasan kecuali apabila dikhawatirkan ada urusan-urusan kekacauan. Jadi partai politik tidak boleh kendalikan, ya. Apalagi misalnya katakanlah ya ada intimidasi. Kalau tidak ikut partai politik pemerintah maka ketuanya akan ditelusuri kejahatan hasil korupsinya. Nah, itu nggak benar kayak itu. Ya. Nah itulah ciri-ciri yang di dalam sistem demokrasi ya. Ya digambarkan ini. Nah secara garis besar ya kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan sistem diktatur ya. Nah, berbeda dengan ajas-ajas demokrasi dalam negara diktatur ya, di samping adanya kekuasaan peradilan biasa, kita jumpai kekuasaan peradilan khusus yang mengadili para pelaku politik atau political crimes ya. Dan kemudian di dalam negara diktatorial tidak ada kebebasan berserikat dan berkumpul ya. Terutama sekali untuk kebebasan ya. Oke, jadi tidak ada kebebasan berserikat, berkumpul, terutama sekali untuk kebebasan bersatu dalam suatu organisasi yang punya tujuan politik. Nah, artinya diperkenankan hanya satu partai politik. Oleh karena hanya ada satu partai politik, maka organisasi ini secara aktif dimasukkan dalam mekanisme pemerintahan, incorporate in part into the government machinery. Ya, meskipun di luar partai politik diizinkan, ada di atas juga terdapat organisasi lainnya yang bersifat kepentingan. Ya, namun organisasi seperti diawasi oleh diktator atau partai politik yang ada. Ya. Organisasi kepentingan itu ini ada pada tidak melakukan kegiatan politik seperti itu ya. Nah, oke ini yang kemudian juga bagaimana dengan pemilihan umum? Nah, pemilihan umum seperti berlaku dalam negara demokrasi tentunya tidak dijumpai dalam negara otoriter. Ya. Oleh karena yang berkuasa dalam negara memerlukan adanya legalitas, maka lembaga pemilihan ditiadakan. Ya. Nah, itu yang dan wakil rakyat itu hanya dipilih perwakilan partai-partai politik aja berdasarkan syaratan teman partai politik. Seperti katakanlah Kongres Cina, itu adalah urusan partai politik, ya partai komunis Cina, bukan yang lain. Ya, nah ini yang oke. Nah ini ajas-ajasnya dibilang bahwa non-restriction, ya, non-participant, politic party, channel of the organization, expression of public opinion, non-partisan pressure, composite opinion resulting from amalgamation and synthesis of popular viewpoint and desire. Ya, nah juga peradilan, ya nggak boleh ada tekanan segala macam ya, harus bebas. Oke. Dan kemudian nah pemilihan itu secara kaku ya dan terbatas dikontrol betul ya. Kemudian organisasi ada nama auxiliary organization itu kontrol oleh diktator his party, jadi partai politik berkuasa. Political party ini hanya satu partai seperti negara Cina ya. Dan kemudian diktator, dia ini diktator exercise close supervision and control over all branches and aspect of governments, coordinate all governments function according to the theories and wishes of dictator and his supporter. Jadi seperti ini ya, jadi seperti ini ininya apa namanya itu ceritanya ya, kira-kira gitu. Judiciary not as closely controlled as the legislative and executive branches because its function. Kemudian ada peran khusus untuk mengadili orang-orang yang melawan negara. Ya. Nah, kemudian bagaimana pola ketatanegaraan menurut C.F. Strong, ini seorang pemikir politik ya terkemuka, C.F. Strong. Nah, dikatakan ya
Nah, ini satu pendapat, satu riset ya, yang dari hasil penyelidikan Aristoteles kemudian mengatakan bahwa setiap negara atau semua negara bergerak melalui suatu cycle of revolution. Nah, dengan demikian cycle of revolution itu dimaksudkan bahwa setiap negara mula-mula dikuasai oleh hanya seorang saja. The rule of man. The rule of man. Bentar ya. Oke, ini yang saya. The cycle, dengan demikian cycle revolution dimaksudkan bahwa setiap negara mulai dikuasai seorang yang disebut monarki. Kemudian beberapa waktu kemudian berkembang dikuasai oleh beberapa orang. Ya. Nah, oleh karena itu kekuasaan seperti ini disebut tirani atau despot. Tiran atau despot ini pada suatu hari menghadapi satu tantangan serta posisi dari sekelompok. Kemudian muncullah satu kontrol terhadap kekuasaan ya dari kalangan rakyat. Kemudian juga berkembang ya, tapi pemerintahnya banyak orang. Jadi satu orang menjadi banyak orang. Seperti itu ya. Dan ini yang evolusi dari perkembangan pemerintahan itu, yaitu tipe konstitusinya government one, kemudian itu bentuknya monarki atau royalty, kemudian bentuk yang jeleknya, buruknya adalah terjadi despotism. Ya, kemudian tipe konstitusinya government oleh beberapa orang. Ini disebut sebagai bentuk yang terbaik adalah ya yang sifat baiknya adalah aristokrasi. Kemudian bentuk terburuknya adalah oligarki, dan government of many ini adalah politik, dan kemudian bentuk ini demokrasi. Jadi kira-kira itu perkembangannya menurut apa namanya? Menurut Seth Strong. Ini ada buku namanya Modern Political Constitution. Ya, dikatakan ya ini yang pendapatnya bisa dilihat ya, pendapatnya Aristoteles. Nah, dari uraian tersebut di atas ya, kita kutip pendapat ini, ada klasifikasi. Ya, klasifikasi dan oleh karena setiap negara yang ada di dunia sekarang ajasnya mempunyai 3 macam organ kekuasaan, yaitu organ kekuasaan legislatif, organ kekuasaan eksekutif, dan organ kekuasaan yudikatif. Jadi pola-pola pemerintahnya sebagai berikut. Pertama adalah the nature of the state to which the constitution applies. Ya, kemudian the nature of the constitution itself. Jadi ini adalah sifat dasar dari negara berdasarkan konstitusi, kemudian konstitusi itu sendiri, kemudian karakter dari legislatif, ya, karakter dari eksekutif, dan karakter dari judiciary. Ini 5 ini bisa melihat bagaimana suatu kondisi suatu negara ya. Gitu. Nah, menurut Seth Strong ya, negara-negara modern yang ada di dunia ditinjau dari segi hakikat negara, dalam mana konstitusi berlaku dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelas besar, yaitu negara kesatuan dan negara kesatuan, dan kedua negara kesatuan di bawah pemerintah pusat, ya, kemudian negara federal ya. Nah, pemerintah pusat ini punya wewenang terhadap pemerintah di wilayah tersebut, meskipun wilayahnya dibagi dalam negara-negara bagian, ya seperti Amerika ya. Akan tetapi kekuasaan negara bagian tidak punya kata aslinya. Ya. Nah, kekuasaan di negara bagian disebut sebagai daerah otonom ya. Dengan demikian terhadap kekuasaan pemerintahan pusat, ya tidak ada persoalan berkenaan dengan pembatasan oleh daerah-daerah otonom. Walaupun kepada bagian-bagian negara diberikan otonomi yang luas. Nah, seperti inilah. Sebaiknya pemerintah pusat bukan hanya mengatur, tapi juga menentukan seberapa luas wewenang yang diberikan pada negara otonom, ya seperti itu. Dalam pada itu, kalau hal yang kita lihat dari sudut kedaulatan, maka kedaulatan tersebut dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi ya pelimpahan kewenangan itu, kira-kira kayak gitu ya. Kemudian ada pendapat ya dari sarjana Inggris ya tentang negara kesatuan mempunyai 2 macam ciri yang bersifat tensil,
yaitu ada supremasi dari parlemen atau lembaga perwakilan dan tidak adanya beban bawahan yang punya kedaulatan. Ya. Ini yang supremasi parlemen Inggris. Jadi seperti itu ya. Dan kemudian kalau kita lihat dalam di Indonesia sendiri dulu ada namanya daerah swatantra, sekarang sudah dihapuskan, desentralisasi. Oke. Nah, ini pembagian wilayah berdasarkan pasal 18 dasar 45 bisa dibaca sendiri ya. Kemudian Jepang juga ada ya. Nah, ini yang perbandingan di Jepang ya. Perbandingan konstitusi tadi saya sudah sampaikan ya. Oke. Jadi beda juga negara serikat atau federal ya. Jadi oke. Nah, negara federal ini kita dapat melihat adanya perbedaan prinsipal antara negara kesatuan dengan negara federal. Ya, di dalam negara federal yang bergabungnya dinamakan negara-negara berekonomi kuat. Yang mula adalah negara-negara disebut negara bagian. Oleh karena demikian, maka pada waktu negara tersebut bersama membentuk negara federal, ada sebagian dari kekuasaan yang diserahkan kepada daerah federal. Dengan perkataan lain, kekuasaan yang ada pada negara federal itu dibatasi oleh kekuasaan terdapat pada negara yang bergabung. Ya, seperti itu ya ini ya. Jadi pada umumnya wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan bertentangan. Nah, ada juga ada satu kekuasaan untuk menilai apakah satu undang-undang dibuat oleh pemerintah itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, modelnya macam-macam. Kalau di Amerika yang menguji adalah Mahkamah Agung, seperti tradisi dari judicial review yang diajukan oleh Marbury ya tahun 19 let's see kalau nggak salah menjelang abad ke-19 ya, Marbury. Kemudian ini yang ciri-ciri dari negara federal, supremasi konstitusi ya dalam negara federal terwujud. Kemudian pembagi kekuasaan antara negara federal dan negara-negara bagian. Dan kemudian adanya satu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan satu perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Ya, seperti itu. Nah, federalisme dan arti sebenarnya mempunyai akar pada masa lampau dan ditentukan oleh proses sejarah dari masing-masing bangsa di mana negara federal itu dilahirkan ya. Oleh karena itu terdapat berbagai macam federalisme ya. Ini sifat-sifat dari prinsip-prinsip negara bagian ya. Oke. Oke. Nah, kemudian ada pembagian antara negara-negara federal dan negara-negara pusat, yaitu dalam konstitusi negara federal ditetapkan secara limitatif kekuasaan-kekuasaan diserahkan kepada pemerintah negara federal. Ini jelas ya. Kemudian dalam konstitusi negara federal ditetapkan secara limitatif kekuasaan-kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah negara-negara bagian. Sedangkan kekuasaan lainnya, the reserve power, ada pada negara federal. Nah, ada pun negara federal yang mempergunakan cara yang pertama adalah Kanada. Ya, dengan jalan membagi kekuasaan cara pertama berarti diperkuatnya kedudukan negara federal dibandingkan dengan negara bagian. Ini satu contoh. Ya, nah ini yang penting ya. Jadi contoh Amerika Serikat macam ya. Ini adalah perbedaan ya. Nah, Amerika adalah juga negara federal. Nah, Kanada negara federal tapi kualitas federalnya lebih sedikit dibandingkan Amerika. Nah, konstitusi Amerika mempergunakan pembagian kekuasaan cara kedua. Ya, maka kedudukan negara federal tidak sekuat di Kanada. Ya. Jadi Kanada ini hampir-hampir kayak negara kesatuannya. Di Australia juga gitu, merupakan negara federal. Ya. Oke, kemudian ada juga lembaga perwakilan yang sama, ya, yang di setiap negara, misalnya di dalam hukum tata negara Amerika Serikat
lembaga diberikan wewenang adalah untuk menilai Mahkamah Agung, merupakan pengadilan federal. Jadi nggak boleh di negara bagian ya untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan konstitusi. Ya. Nah, sistem yang lain dijumpai dalam ketatanegaraan, misalnya di Swiss, ya. Kalau di Amerika kekuasaan diserahkan kepada kekuasaan peradilan. Tapi menurut hukum tata negara Swiss, yang berwenang menilai apakah terjadi konflik antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, disembahkan kepada lembaga perwakilan rakyat federal, the Federal Assembly. Jadi, apakah terjadi konflik antara negara bagian dengan negara pusat, itu diserahkan kepada Federal Assembly. Semacam DPR pusat, kira-kira. Ya. Di Swiss, seperti itu, ya langsung dilakukan referendum untuk menilai suatu pemerintah benar atau enggak. Ini yang menurut saya seperti ini sistem ketanegaraannya bisa kita jumpai bisa dalam konstitusi, ya dalam konstitusi. Oke. Jadi konstitusi itu bisa tertulis tidak tertulis seperti di Inggris ya. Ya. Banyak ini perbedaan-perbedaan bisa dibaca ya, perbedaan konstitusi. Nah, konstitusi ini ada yang terdokumentasi ya, ada yang non terdokumentasi. Ya, penggolongan lain, misalnya perbedaan lain adalah apakah kalau kita melihat perbedaan konstitusi antara negara-negara lain, dari cara perubahannya juga bisa kita perbandingkan. Ya. Apakah rigid atau tidak, kira-kira gitu ya, fleksibel atau tidak. Misalnya di Swiss itu sangat rigid, ya. Jadi konstitusi setelah disahkan ya berdasarkan parlemen, dibuat lembaga khusus, kemudian ditanya rakyat referendum. Ya. Kalau di Amerika relatif lebih mudah perubahan konstitusi dan amandemen konstitusi sudah banyak sekali dilakukan. Ya. Kita relatif rigid bahwa untuk perubahan konstitusi harus diajukan oleh 3/4 anggota MPR. Dan dari 3/4 ini harus setuju 3/4. Jadi bukan 1/2/1. Ya. Lebih rigid gitu konstitusi ini, sistem kita ini. Oke, ini perbedaan-perbedaan yang bisa dibaca ya dalam konstitusi ini. Misalnya konstitusi mana yang bisa digolongkan sebagai konstitusi yang fleksibel? Ya, adalah konstitusi Inggris dan konstitusi New Zealand. Sedangkan yang digolongkan ke dalam konstitusi yang rigid adalah antara adalah konstitusi Amerika Serikat, Australia, ya Denmark, Swedia, Belgia, Prancis dan konstitusi Uni Soviet. Nah, ini perubahan-perubahan konstitusi bisa dibaca ya. Ya, jadi perubahan konstitusi juga bisa ditanyakan langsung pada rakyat setuju atau tidak dalam referendum atau plebiscit ya, seperti di Swiss ya. Atau di Prancis ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Jadi ini perubahan-perubahan konstitusi. Cara ketiga, perubahan konstitusi yang melalui negara federal aja. Yang bentuk semacam konstitusi. Kemudian perubahan yang lain adalah melalui badan khusus ya. Seperti misalnya di Filipina namanya Constitution Commission. Itu yang merubah konstitusi tahun 87 setelah Marcos jatuh dari kekuasaan. Oke. Saya kira saya akhiri dulu kuliah ya sampai sini. Nanti Ya, Pak. kuliah minggu berikutnya kita masuk ke pembahasan masih dengan materi seperti ini. Ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.